Siapa sih yang tidak pusing jika anaknya meluncurkan gerakan tutup mulut? Selain berat badan bisa turun, tentu mama khawatir si kecil akan kekurangan gizi dan mudah sakit jika mereka kurang makan. Nah, sebenarnya apa saja sih penyebabnya? Padahal mungkin sebelumnya makannya lancar-lancar saja dan tidak ada masalah. Makanan apapun juga masuk ke mulutnya tanpa ada protes seperti ini sebelumnya. 1. Cari tahu penyebab anak tidak mau makan. Pertama, yang harus mama lakukan adalah mencari tahu penyebab anak tidak mau makan. Apakah mereka sedang sariawan atau penyakit lainnya yang menyebabkan nafsu makannya menurun? Atau mereka trauma dengan salah satu makanan dan mungkin juga mereka bosan dengan varian makanan yang ada. 2. Buat si kecil merasa lapar. Ketika si kecil tidak mau makan, jangan lakukan pemaksaan apalagi mencekokinya makanan. Daripada pengalaman makan malah akan menjadi pengalaman buruk bagi si kecil. Jika si kecil menunjukkan tanda tidak mau makan, diamkan terlebih dahulu dan tawarkan kembali makanan setelah 10-15 menit tanpa memaksa anak. Ulangi hingga si kecil mau makan. Latih anak untuk mengenal rasa kenyang dan laparnya sendiri. Hindari juga memberikan susu atau snack di waktu dia akan mulai makan. Usahakan si kecil melakukan kegiatan fisik juga supaya ia merasa lapar tepat pada waktunya ketika mereka harus makan. 3. Hindari makanan junk food atau instan. Jika anak tidak mau makan, jangan tergoda untuk memberi mereka makanan seperti junk food atau coklat hanya demi ada makanan yang masuk ke mulutnya. Hal ini tidak akan mendisiplinkan mereka, tapi justru dapat membuat mereka menjadikan makanan sebagai alasan untuk mendapatkan hal yang mereka inginkan. Selain itu, memberi makanan junk food atau makanan instan terlalu sering juga dapat merusak cita rasa si kecil terhadap makanan. Mereka akan terbiasa makan makanan yang memiliki rasa kuat dan kemungkinan tidak mau makan makanan yang dimasak tanpa penyedap rasa. 4. Buat jadwal makan. Untuk mendisiplinkan waktu makan anak, coba untuk buat jadwal makan. Misalnya, jam makan sudah ditentukan pukul 7 pagi, 12 siang, dan 7 malam. Kemudian pemberian snack diberikan pukul 9 pagi dan 3 sore. Dengan menertibkan jadwal makan, tentu anak akan merasa lapar pada waktunya dan akan terdorong untuk mencari makanan. Batasi juga waktu makan anak tidak boleh lebih dari 30 menit atau mereka akan merasa bosan dan cenderung jadi tidak mau makan. Di sela-sela memberikan snack, mama juga bisa memberikan susu, tapi usahakan jangan mendekati waktu jam makan, atau si kecil akan merasa kenyang sebelum mereka makan makanan utama. Jika mama sedang traveling, usahakan juga tetap teratur dalam memberikan si kecil makan, supaya kebiasaan makanan ini jadi teratur. Apabila si kecil tidak menyukai sayuran, mama dapat mengolah sayuran sehingga mereka tidak lagi merasakan rasa sayuran pada makanannya. Bisa dengan dicampur pada makanan kesukaannya, atau dipotong kecil-kecil sekali sampai tidak terlihat seperti sayur. Meski terdengar sulit, tapi coba untuk terus kreatif dalam mencoba berbagai jenis makanan untuk si kecil. Tentunya, makanan yang diberikan tetap dengan gizi seimbang ya, Ma, supaya gizi si kecil tetap terpenuhi, meski misalnya ia hanya makan sedikit. 6. Buat suasana menyenangkan. Yang terpenting dari segalanya adalah membuat suasana menyenangkan supaya si kecil mau makan. Jika mama memaksa atau memarahinya, tentu suasana makan sudah menjadi tidak enak dan membuat si kecil bisa menjadi trauma. Mama bisa membiasakan si kecil mulai makan di meja makan bersama mama dan papa. Dengan begitu, si kecil akan terbiasa melihat orang tuanya makan dan ikut terdorong untuk ikut makan juga. Jangan biasakan juga membawa si kecil makan sambil bermain di taman atau di mall. 7. Hindari makan sambil menonton televisi atau sambil melihat gadget.
Meski terkadang supaya anak cepat mau makan, Mama tidak mau repot dan memberikan mereka gadget untuk mengalihkan perhatiannya. Tapi sebenarnya, konsentrasi anak bisa terganggu dengan adanya tayangan televisi atau YouTube. Kedisiplinan yang ditanamkan semenjak dini tentu akan membuahkan hasil hingga si kecil besar dan meminimalisir terjadinya GTM pada anak. Kalaupun mereka tetap melakukan GTM, tenang saja, hal ini tidak akan berlangsung selamanya atau hanya bersifat sementara. Jadi tetap semangat dan pantang menyerah. Demi kebaikan si kecil ya, Ma.